Salam, selamat pagi Ibu Bapak, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 6 Juni 2020. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-38 di bawah judul Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir dan memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-38 saya akan baca, demikian bunyinya. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpancar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Terdalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buru pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, "Ya"? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Amin untuk firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi saksi Injil. Ibu Bapak, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jawaban Allah atas pergumulan Ayub itu sungguh mencengangkan. Allah sama sekali tidak menyinggung moralitas Ayub baik dengan membenarkan atau mempersalahkan berbagai pandangan yang diajukan teman-teman Ayub. Sebaliknya, Allah mengajak Ayub keluar dari masalah dan melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-38, Allah bertanya kepada Ayub tentang alam semesta, tentang ciptaan Allah, tentang bintang-bintang. Dan Allah bukan bermaksud untuk menguji Ayub,
meskipun Ayub memiliki pengetahuan, tapi belum tentu Ayub sebagai manusia ciptaan Allah dapat memahami seluruh alam semesta ini. Dan tujuan Allah agar Ayub dapat menempatkan posisinya sebagai ciptaannya. Dan Ayub harus ingat bahwa ia manusia. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah yang terbatas. Sehingga dari apa yang Allah sampaikan kepada Ayub, kalau kita melihat ada dua hal yang menjadi bahan perenungan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas semua ciptaannya, termasuk manusia. Oleh sebab itu kalau kita melihat Ayub belajar tunduk dan taat pada aturan main Allah dalam hidup ini. Dan yang kedua, bahwa manusia lebih penting daripada ciptaan lainnya. Makanya Ayub layak percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan nasibnya, Allah peduli akan kehidupannya, dan Allah peduli akan masa depannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah kita hidup di dalam dunia ini, ada satu pribadi yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita perlu belajar tunduk dan taat kepada aturan Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan hidup kita. Tuhan peduli akan masa depan kita. Tuhan peduli akan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, belajarlah seperti Ayub, tunduk, taat kepada Allah yang mengatur hidup di tengah-tengah dunia ini. Saat penderitaan, pergumulan, masalah, sakit penyakit datang atas hidup kita, apa langkah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dalam doa dan menyambut firman-Nya. Karena melewati itu semua, kita akan mendapatkan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber penghiburan untuk kita melewati hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, keagungan karya dan keindahan karakter serta gaya hidup yang Allah nyatakan melewati alam semesta ini meyakinkan kita kembali bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Meyakinkan kita kembali bahwa kekuasaan Allah atas alam semesta ini patut kita saksikan, kita nyatakan, dan kita wartakan bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, melewati segala karya ciptaan Allah di alam semesta ini memampukan kita untuk menjadi saksi iman bagi orang-orang di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan.